Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan melanjutkan kajian Tarhib Ramadan. Kita masuk kepada pertemuan ke-17, yaitu pembahasan yang baru yang berkaitan dengan masalah nerakanya Allah Azza wa Jalla. Kita masih membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Wahid bin Abdissalam Al-Bali hafizahullah, yaitu membahas kitab Wasaful Jannati wan Nari min Sahih Sunnati wal Akhbari, yang berkaitan dengan masalah surga dan neraka dari hadis yang sahih. Jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, memberikan kabar gembira kepada kita tentang masalah surga, yang mana surga itu adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan, yang mana kenikmatannya tidak dapat tertandingi dengan kenikmatan yang ada di dunia. Ya, kemudian kenikmatan di dunia itu, kenikmatan di dunia itu adalah semu, artinya tidak kekal. Yang mana terkadang kebahagiaan, kesenangan di dunia diawali dengan kesengsaraan, kesusahpayahan, dan yang semisalnya. Maka berbeda dengan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini telah kita bahas kurang lebih 16 kali pertemuan, yaitu 16 hari kita bahas dengan durasi menit, dengan durasi sekitar 18 sampai 20 menit dan bahkan pernah sampai 30 menit. Maka mudah-mudahan dengan itu kita termotivasi untuk melakukan ketaatan kepada Allah, karena tujuan kita daripada amal soleh, beramal soleh, yaitu adalah agar kita selamat dari siksa neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Inilah kesuksesan, sebagaimana pada sebelumnya kita sebutkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faza, yaitu barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam neraka, maka mereka akan mendapatkan keberuntungan. Maka itulah kata Allah Subhanahu wa taala keberuntungan yang sesungguhnya. Jadi kesuksesan sesungguhnya adalah tak kala seseorang diselamatkan dari siksa api neraka jahanam dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keindahan surga telah lewat kita bahas, telah kita lalui pembahasannya. Maka sekarang kita masuk kepada tentang masalah berkaitan dengan masalah nerakanya Allah Azza wa Jalla. Jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang neraka, maka neraka ini adalah sesuatu hal yang sangat menakutkan jemaah dan sangat mengerikan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan, Allah telah menceritakan, Allah telah menyampaikan kepada kita melalui kitab sucinya, yaitu Al-Quranul Karim, maupun melalui lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kengerian-kengerian neraka. Lantas bagaimana kengerian neraka tersebut? Akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan, yaitu pada waktu-waktu tersisa kita daripada kajian Tarhib Ramadan. Maka pembahasan yang pertama adalah, yaitu kita diperintahkan untuk al-isti'adzatu minan nari. Al-fasl awal, yaitu kita diperintahkan untuk berlindung dari neraka jemaah. Jadi pembahasan kita yang pertama ini adalah perintah untuk berlindung dari neraka jahanam. Artinya kita wajib untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari dahsyatnya siksa api neraka jahanam. Dan banyak sekali dalil-dalil yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, sebagaimana dinukilkan oleh musannif hafizahullah. Maka yang pertama adalah di dalam Al-Qur'an surah Tahrim ayat 6, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, qu anfusakum, jagalah diri-diri kalian. Jadi yang pertama Allah memerintahkan kepada kita untuk apa? Menjaga diri-diri kita. Setelah itu siapa? Wa ahlikum, dan juga keluarga-keluarga kalian dari apa? Naran, dari neraka jahanam. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjaga diri kita dan juga keluarga kita dari api neraka jahanam. Lantas bagaimana sifat daripada neraka jahanam tersebut? Allah sebutkan waquduhan nas wal hijarah, yang mana bahan bakar daripada api neraka tersebut adalah manusia dan batu. Bayangkan jemaah, bahan bakarnya manusia dan batu. Kemudian Allah sebutkan 'alaiha malaikatun, dan di dalam neraka tersebut, yaitu di dalam neraka tersebut terdapat ghilazun shidadun, terdapat penjaganya yang keras, yaitu malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, penjaganya malaikat-malaikat. Ya, penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar lagi keras. Ya, yang tidak memiliki rasa balas kasihan, tidak ada. Ya, dan bahkan disebutkan di dalam sebuah hadis yang lain, yaitu apa? Ketika neraka telah diciptakan, maka yang menjaga neraka malaikat siapa? Malaikat? Penjaga neraka? Malik kan? Nah, yaitu malaikat Malik. Maka dia tidak pernah tersenyum walaupun sesaat. Subhanallah, ngeri. Ya. Kemudian, ya janganlah disiksa ya. Melihat wajah malaikat juga itu adalah bagian daripada siksaan. Kenapa? Sangat menakutkan, sangat mengerikan. Di sini Allah sebutkan 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun. Ya, bahwasanya ya di dalam neraka tersebut terdapat penjaga-penjaganya dari kalangan malaikat yang keras. Ya, penjaga malaikat yang kasar. La ya'sunallah, yang mana mereka malaikat tersebut tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah, tidak pernah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Ma amarahum, dan mereka senantiasa melaksanakan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, ini menunjukkan bahwasanya di dalam neraka itu ada penjaganya ya jamaah. Siapa penjaganya? Malaikat Allah, yang Allah memberikan sifat kepada mereka adalah ghilazun shidadun, ya yang keras, ya lagi kasar, yang tidak memiliki belas kasihan. Ya, tidak ada ampun sudah mereka yang dimasukkan ke dalam neraka, waliyadzubillah. Kemudian dalil yang kedua adalah di dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 65 sampai dengan 66, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yaqulun, dan orang-orang kata Allah yang mereka berkata, Rabbana, ya Rabbanas, rif anna azab jahannama, yaitu orang-orang kata Allah Subhanahu wa taala yang mereka berkata atau mereka berdoa, Rabbana, wahai Rabb kami, jauhkanlah kami azab jahannam dari kami. Inna azabaha kana gharaman. Ya, kenapa? Karena dia melanjutkan di dalam doanya, karena sesungguhnya azab neraka itu adalah membuat kebinasaan yang kekal. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama, dan sungguh jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat dan tempat kediaman. Ya, jadi neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk menetap dan tempat kediaman. Ya, jadi tempat menetap dan tempat kediaman yang paling buruk adalah neraka jahanam. Waliyadzubillah. Kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Ma'arij ayat 27 sampai dengan 28, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun, dan orang-orang yang takut atas siksa Rabbnya, inna adzaba rabbihim ghairu ma'munin,
Ya, yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang takut terhadap azab Rabb-nya, sesungguhnya atas azab Rabb mereka tidak ada seorang pun yang merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat seorang mukmin adalah mereka tidak merasa aman daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diperintahkan ketika kita terjatuh di dalam perbuatan dosa atau maksiat, maka kita segera meminta ampun kepada Allah, segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita khawatir azab Allah Subhanahu wa taala itu akan datang, akan menimpa kepada siapa saja yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah, di dalam ayat berikutnya, yaitu dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 15 sampai dengan 16, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu Allah sebutkan, qul innal khasirina alladzina, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, sesungguhnya kata Allah, innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang merugi diri mereka sendiri dan keluarga mereka pada hari kiamat. Jadi Allah sebutkan orang-orang yang merugi adalah mereka, ya, yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarga mereka pada hari kiamat. Inilah mereka yang orang-orang yang merugi. Itu siapa? Mereka merugikan diri mereka sendiri dan keluarga mereka pada hari kiamat. Ala, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, ingatlah. Ya, ingatlah, ala, ingatlah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dzalika huwal khusranul mubinu lahum min fawqihim dhulalun minan nari wa min tahtihim dhulalun dzalika yukhawwifullahu bihi ibadahu ya ibadi fattaqun. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah kata Allah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Ya, di atas mereka ada lapisan-lapisan dari api, dan di bawah mereka juga terdapat lapisan-lapisan api yang disediakan bagi mereka. Subhanallah jemaah. Jadi atas bawah api. Ya, di atas mereka ada lapisan api, dan di bawah mereka juga lapisan api. Demikianlah kata Allah Subhanahu wa taala, dzalika yukhawwifullahu bihi ibadahu. Demikianlah kata Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengancam hamba-hambanya dengan azab tersebut. Maka Allah sebutkan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, fattaqun, ya, maka bertakwalah kalian kepadaku. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita, yaitu yang pertama adalah orang-orang yang merugikan diri mereka dan juga telah merugikan keluarga mereka pada hari kiamat. Siapakah mereka? Tentu saja mereka adalah pelaku maksiat. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang dicampakkan ke dalam neraka. Mereka adalah orang yang merugikan dirinya sendiri dan juga merugikan orang lain. Ya, di antaranya adalah merugikan keluarganya, waliyadzubillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang kedua mengingatkan pada ayat ini, yaitu bahwasanya Allah sebutkan, ingatlah kata Allah, bahwasanya kelak mereka yang masuk ke dalam nerakanya Allah, maka mereka akan diberikan lapisan-lapisan api, baik lapisan itu berada di bawah mereka maupun berada di atas mereka, dan mereka di dalam api tersebut jemaah, terbakar jemaah. Jadi nanti kalau sudah hangus, sudah habis kulitnya, Allah ganti dengan kulit yang lain, begitu seterusnya. Allah musta'an. Sampai kapan? Tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Kalau dia seorang muwahhid, ya, orang yang mentauhidkan Allah, lalu nanti ketika ditimbang ternyata amalnya lebih sedikit daripada amal keburukannya, artinya amal keburukannya begitu banyak, maka dia dimasukkan dulu ke dalam neraka, dicuci dulu. Berapa lama tidak tahu. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wahai hambaku, kata Allah, ya, bertakwalah kalian kepadaku. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala sengaja menakut-nakuti hambanya. Supaya apa? Supaya hambanya takut. Supaya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan di dalam sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi mengajarkan sebuah doa kepada sahabat,
ya, yang mana doa ini hendaknya ya kita amalkan, kita baca jamaah supaya doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu apa doanya? Doa ketika apa? Sebelum salam, ketika tasyahud akhir, kita diperintahkan untuk berlindung dengan 4 hal. Nah, apa itu? Yang pertama adalah berlindung dari siksa neraka jahanam. Allahumma inni a'udzubika bi jahannam, atau min adzabi jahannam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam. Kemudian yang kedua apa? Wa a'udzubika min adzabil qabri, dan aku berlindung kepadamu wahai Allah dari siksa kubur. Subhanallah, ini bagus doanya jemaah. Maka kita amalkan. Ya, ini dianjurkan untuk dibaca sebelum salam setelah tasyahud akhir. Ya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri, ya, wa a'udzubika min fitnati al-masih ad-dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, atau dibalik boleh. Ya, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min a'udzubika minal al-masih ad-dajjal, boleh ya. Nah, terdapat kalau di sini yaitu apa? Berlindung dulu dari fitnah al-masih ad-dajjal, setelah itu baru berlindung daripada fitnah kehidupan dan kematian. Ya, maka kita tidak anjurkan jamaah untuk memperbanyak doa. Nah, di antaranya doa ini. Maka kalau seandainya kita amalkan sebelum salam, berapa banyak sudah kita membaca doa ini? Ya, apalagi ketika kita ditambah dengan apa? Salat duha, ya, salat syuruk, ya, atau salat qiyamul lail, ya, salat tarawih, ya, kita amalkan ini. Ya, dan juga salat wajib kita, ya, kita meminta 4 hal. Ya, berlindung, maksudnya berlindung dari 4 hal, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dari siksa api neraka jahanam, yang kedua adalah daripada siksa kubur, dan yang ketiga adalah daripada fitnah kehidupan dan kematian, dan yang keempat adalah dari fitnah al-masih ad-dajjal. Naam. Kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang kedua, yaitu daripada bab ini adalah hadis yang diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi, kata Anas, itu memperbanyak membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka jahanam. Nah, para ulama yang menjadikan doa ini doa apa? Naam, safu jagat. Ya, jadi apapun yang kita inginkan ada dalam doa ini jemaah. Termasuk misalkan apa? Misalkan ya semua hal, ya termasuk istri yang soleha, ya, maka di sini terdapat semuanya, keturunan yang baik, ya semuanya. Makanya para ulama mengatakan doa ini adalah doa sapu jagat. Ya, artinya doa yang diucapkan kalimatnya pendek, singkat, tapi apa? Semua kebaikan. Ya, subhanallah. Apa di awalnya? Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, semua kebaikan di dunia. Apapun itu bentuknya, semuanya, subhanallah. Ya, semuanya. Ya, dan juga apa? Wa fil akhirati hasanah. Dan juga kebaikan yang ada di akhirat. Ya, wa qina adzabannar, dan peliharalah kami dari siksa api neraka jahanam. Ya, dari siksa api neraka. Nah, ini doa yang harus kita baca ya di dalam doa-doa kita. Ya, jangan sampai kita tinggalkan. Dan ini subhanallah, kalau kita hendak merenungkan doa ini perlu kajian khusus. Ya, perlu kajian khusus. Ya, kita untuk mentadaburi doa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah, dan sebagai penutup, yaitu ada satu doa juga yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalam doa tersebut adalah perintah untuk berlindung daripada siksa neraka jahanam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi bersabda, mastajara 'abdun minan nar sab'a marat. Ya, tidaklah seorang hamba memohon kepada Allah perlindungan dari neraka sebanyak 7 kali, ya illa qalatin naru, ya kecuali neraka itu berkata. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa? Nanti neraka dan surga bisa berkata dia.
Apakah dia makhluk? Jelas dia ada makhluk Allah. Ya, maka nanti ditanya, Allah nanya kepada neraka, wahai neraka, kata Allah, apakah masih cukup? Ya, apakah masih cukup? Ya, maka dia mengatakan masih cukup wahai Rabb. Ya, masih kekurangan. Ya, maka silakan ditambah lagi. Ya, jadi meskipun nanti manusia banyak dimasukkan ke dalam neraka, maka neraka itu tak pernah penuh. Ya, tidak pernah penuh. Maka dia akan berkata, neraka dan surga nanti bisa berbicara. Ya, di antaranya ini dalil ini bahwasanya neraka itu bisa berbicara. Yang mana kata Nabi SAW, ya, tidaklah seorang hamba memohon perlindungan kepada Allah dari neraka sebanyak 7 kali, melainkan neraka tersebut berkata, apa katanya? Ya Rabbi, wahai Rabbku, inna abdaka fulanan istajara minni. Subhanallah. Dia berkata kepada Allah Azza wa Jalla, jamaah. Apa dia bilang? Wahai Rabbku, sesungguhnya fulan, ya sesungguhnya hambamu fulan, ya dia meminta perlindungan dariku. Ya, maksudnya apa? Meminta perlindungan jangan sampai dia dimasukkan ke dalam neraka. Fa'ajirhu. Ya, maka kata neraka tersebut, ya maka lindungilah dia. Ya, maka lindungilah dia wahai Allah. Ya, kemudian wala sa'ala 'abdun al-jannata sab'a marat. Ya, subhanallah. Demikian juga dengan surga, jemaah. Tidaklah seseorang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia meminta surga sebanyak 7 kali, jemaah. Illa qalatil jannah, kecuali surga itu akan berkata, ya Rabbi, inna 'abdaka fulanan sa'alani. Ya wahai Rabbku, sesungguhnya hambamu si fulan, dia meminta untukku. Fa'adkhilhul jannah, maka masukkanlah dia ke dalam surgamu. Nah, ini hendaklah memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa memperbanyak berdoa, terutama di bulan suci Ramadan, yang mana kita diperintahkan untuk melakukan amal soleh, amal kebaikan. Nah, di antara amalan kebaikan tersebut adalah berdoa agar kita dijauhkan dari siksa api neraka jahanam dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian daripada pertemuan kita yang pertama tentang perintah ancaman, ya, untuk berlindung daripada neraka jahanam. Dan insyaallah besok kita masuk kepada al-fasl tsani. Itu fasal yang kedua tentang ancaman tentang neraka. Ya, nanti setelah itu nanti akan disebutkan sifat-sifat neraka itu seperti apa, sebagaimana Allah menyebutkan tentang sifat-sifat tentang surga. Nah, demikian jemaah, mudah-mudahan bermanfaat, dan ini mudah-mudahan memberikan motivasi kepada kita untuk menjauhi perbuatan kemaksiatan, jemaah. Ya, jadi yang sulit itu apa? Melakukan ketaatan ataukah meninggalkan kemaksiatan. Para ulama menyebutkan jemaah yang paling sulit untuk istiqomah adalah meninggalkan kemaksiatan. Ya, meninggalkan ataukah melakukan ketaatan. Nah, ini yang pertama mereka mengatakan adalah melaksanakan. Ya, ini khilaf di antara para ulama. Kenapa? Karena melaksanakan, berbuat. Ya, kalau meninggalkan maksiat hanya tinggalkan saja. Ya. Nah, terlepas daripada perselisihan ulama, yang jelas kita harus, yaitu apa? Tidak boleh meremehkan perbuatan dosa. Ya, terkadang setan masuk dari pintu ini. Tidak apa-apa, kan dosanya bukan dosa besar, kan dosanya bukan dosa syirik. Ya, kan dosanya dosa kecil aja nih, mudah. Tinggal istighfar nanti Allah akan ampunkan. Ini tidak boleh. Ini namanya apa? Talbis iblis. Membuat apa? Meremehkan dosa. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwasanya, yaitu apa? Dahulu kami para sahabat sangat takut terhadap dosa. Sedangkan kalian katanya menganggap remeh dosa. Kalian anggap dosa itu apa? Seperti lalat yang mudah diusir. Ya, dulu kami para sahabat menganggap dosa itu bagaikan gunung yang hendak menimpa kami. Bukankah kerikil-kerikil yang kecil, ya, kalau ditumpukkan menjadi banyak maka dia menjadi gunung yang besar. Demikian juga dosa. Bukankah dosa-dosa yang kecil kalau menumpuk maka dia akan menjadi dosa yang besar. Nah, ini perkataan daripada sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, radhiyallahu taala anhu. Maka tugas kita adalah menjauhi perbuatan dosa. Dan Syekh Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullah dalam kitabnya Al-Kabair, yang mana kitab ini kita kaji rutin di Masjid Ma'had Darul Mukhlisin, ya, di dalam muqaddimah di dalam buku beliau tersebut beliau mengatakan bahwasanya barang siapa yang menjauhkan dosa-dosa besar, dia akan diberikan pahala. Ya, jadi kalau kita meninggalkan dosa-dosa besar dengan niat karena Allah, ya, kita akan mendapatkan pahala. Meninggalkannya dapat pahala kalau niatnya apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Apa saja dosa-dosa besar? Nah, baca bukunya, ada 76 dosa besar yang dianggap biasa. Itu bagus bukunya, jemaah. Ya, dosa yang dianggap biasa oleh masyarakat, ya, padahal itu adalah dosa besar. Yang pertama adalah syirik, kedua ada pembunuhan,
Ya, kemudian ketiga adalah sihir. Ya, sihir termasuk dosa besar jemaah. Ya, dan ini kita bahas ya baru sampai dosa yang kalau yang jamaah ikhwannya umumnya berdosa yang ketiga, keempat. Di antaranya adalah dosa meninggalkan sholat. Dan juga apa? Tidak berpuasa termasuk dosa besar. Ini penting bagi kita. Nah, demikian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi usia kita dan memberikan taufik kepada kita untuk selalu melakukan ketaatan. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.